Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dai nanaka atau untuk menyatakan keadaan ataupun situasi dengan menggunakan dua kata sifat. Nah, sebelumnya kita flashback dulu. Kata sifat dalam bahasa Jepang itu ada dua jenisnya. Ada kata sifat i dan kata sifat na. Yang membedakan kata sifat i dengan kata sifat na adalah akhirannya. Nah, di depan ini ada dua kata sifat nih. Ada hiroi dan kireina. Hiroi akhirannya i, maka dia termasuk ke dalam kata sifat i. Lalu kireina karena akhirannya na, maka dia termasuk ke dalam kata sifat na. Nah, di Jepang ini dua kata sifat itu tidak boleh digabungkan dalam satu kalimat dalam keadaan utuh. Misalkan kono heya wa hiroi kireina desu. Kamar ini luas dan indah. Nah, kata sifat yang pertama itu kan hiroi. Nah, si hiroinya itu harus diubah dulu. Jadi, berikut adalah pola perubahan kata sifat jika ingin digabungkan dalam satu kalimat yang sama. Misalkan hiroi, i-nya dicoret, tinggal sisa huruf hiro. Nah, si hiro ini ditambahin kute, jadi hiro kute. Yang kedua ada kireina, na-nya dicoret, tinggal sisa kirei. Lalu si kirei ini ditambahin de, jadi kirei de. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh pola kalimat yang pertama. Di sini ada kalimat kono ringo wa oki kute oishi desu. Nah, ini adalah kata sifat yang pertama, si oki kute kata sifat pertama, dan oishi adalah kata sifat yang kedua. Nah, ini kan ada dua kata sifat nih. Si oki kute ini kata dasarnya adalah kata oki. Nah, karena si oki mau ketemu sama oishi, ini kan nggak boleh ya dalam keadaan utuh. Jadi kata sifat yang pertama ini harus diubah dulu ke bentuk kute. Caranya, i yang terakhir ini dicoret, diganti dengan kute. Jadinya oki kute. Nah, yang kedua ada contoh kono heya wa kirei de hiroi desu. Nah, kirei de ini kata dasarnya apa nih, minasan? Nah, betul sama di atas. Ini kata dasarnya adalah kireina. Nah, sinanya ini dicoret. Kenapa dicoret? Karena dia mau ketemu dengan hiroi. Karena dia kata sifat pertama, jadi si kireina ini yang dicoret, diubah ke dalam bentuk D. Na-nya dicoret, diganti dengan D. Nah, kita bahas dulu ya yang A. Kono ringo wa oki kute oishi desu. Kono itu artinya ini. Ringo artinya apel. Wah, ini partikel ya. Oki artinya besar, dan oishi artinya enak. Des ini adalah penutup. Nah, seperti biasa, ketika akan menerjemahkan, dicari dulu adalah partikel wa-nya. Setelah ketemu partikel wa, urutannya ke depan dulu. Yang pertama adalah apel. Jadi apel ini, lalu boleh ke belakang dulu, enak dan besar. Yang terakhir adalah des. Jadi kalau menerjemahkan, dicari dulu partikel wa-nya, lalu cari kata di depan wa, yakni ringo, lalu ke depan. Jadi apel ini kata sifat yang kedua, ketiga urutannya. Apel ini enak dan besar, lalu tutup dengan kata des. Lari lagi ke pola kalimat yang kedua. Contoh yang B ada kono heya wa kirei de hiroi desu. Kono tadi artinya masih sama ya. Ini heya artinya adalah kamar. Kirei itu artinya indah, boleh bersih juga boleh ya. Di sini kita pakai indah. Hiroi artinya luas. Udah ada ini kamar indah luas. Mari kita terjemahkan. Seperti biasa, dicari partikel wa-nya. Lalu lari ke depan, ada kata heya. Jadi kamar ini luas dan
indah, tutup dengan des, seperti itu. Jadi untuk pola kalimat yang pertama adalah untuk menggabungkan dua kata sifat dalam satu kalimat yang sama. Nah, pola kalimat yang kedua ini kata kuncinya ada di koto ga dekimasu ka. Nah, koto ga dekimasu ka ini artinya adalah bisa. Nah, sebelum ketemu koto-kotoan ini ada kata suru. Suru ini adalah kata kerja golongan ketiga ya. Kata kerja golongan ketiga bentuk kamus. Sebelumnya sudah kita bahas. Kata kerja bentuk kamus itu akhirannya harus silabel u. Nah, ini si suru ini kata dasarnya bentuk masnya adalah kata simas. Bentuk masnya diubah ke bentuk kamus jadi suru, seperti itu. Yang harus diingat adalah sebelum ketemu koto depannya harus kata kerja bentuk kamus yang akhirnya silabel u. Nah, tadi ada koto ga dekimasu artinya bisa, simas artinya melakukan, nani artinya apa, de itu artinya di, monasu artinya monas. Nah, kalau ketemu pola kalimat yang menyatakan suatu tempat, jadi urutan yang pertama kali diterjemahkan adalah yang D-nya dulu nih, yang pertama. Dari D lari ke depan tempatnya. Di Monas, lalu ke belakang, bisa melakukan apa? Jadi, Monasude nani o suru koto ga dekimasu ka artinya adalah di Monas bisa melakukan apa? Nah, jawabannya ada Indonesia no rekishi o benkyou suru koto ga dekimasu. Indonesia. Rekishi ini artinya adalah sejarah. Benkyou o suru artinya belajar. Koto ga dekimasu artinya bisa. Jadi kita artikan dari belakang, dari koto ga dekimasu dulu. Jadi bisa belajar sejarah Indonesia. Lalu untuk pola kalimat yang ketiga itu kata kuncinya ada di kara dengan made. Lalu dengan de. Kara di sini artinya bukan santen ya minasang, tapi artinya adalah dari. Lalu made ini artinya adalah sampai. De di sini artinya menggunakan. Nah, di pola kalimat yang kedua ya, di sini ada monasude. Kalau di sini monasude di sini artinya di. De kalau di depannya ada nama tempat artinya di. Tapi kalau de depannya adalah alat transportasi, dia artinya bukan di tetapi menggunakan. Oke, ada gakko. Gakko apa gakko? Sekolah. Kara dari uci artinya rumah. Made sampai. Densha itu artinya kereta. Lalu dono di sini artinya berapa lama. Gurai artinya kira-kira. Kakarimas artinya membutuhkan atau memakan waktu. Nah, gakko kara uchimade densha de dono gurai kakarimasu ka? Kalau ketemu pola kalimat seperti ini, cara menerjemahkannya adalah dicari dulu karanya. Dari titik awalnya itu ada di depan, yakni dari sekolah, lalu ke made, dari sekolah sampai rumah. Lalu yang kelima mana? Menggunakan kereta kira-kira membutuhkan waktu berapa lama. Jadi, cari dulu karanya. Setelah cari karanya, titik awalnya dari depan, yakni gakko. Dari sekolah, lalu cari ke made. Sampai rumah, menggunakan kereta, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama. Nah, jawabannya itu ada ichi jikan gurai kakarimasu. Ichi artinya 1.
jikang jam. Tadi gurai artinya kira-kira. Kakarimas membutuhkan waktu. Jadi ichi jikang gurai kakarimas artinya apa kira-kira? Atau boleh dari sini. Kira-kira membutuhkan waktu 1 jam. Nah, yang terakhir ada suizoku kangde irukasho ga arimasu. Nah, ada D lagi nih. Suizoku kang apa nih? Suizoku kang itu artinya adalah akuarium. Karena depannya nama tempat, berarti D di sini artinya adalah di atau menggunakan. Betul, artinya adalah di. Lalu iruka itu artinya adalah lumba-lumba. Show di sini dari kata show, ga partikel artinya penegasan. Maaf, ini bukan arimas tapi ada imas. Imas ini artinya ada untuk makhluk hidup. Jadi suizoku kangde iruka show ga arimas. Jadi yang pertama dari D-nya dulu. Di akuarium ada pertunjukan lumba-lumba. Nah, suizoku kang ini bukan akuarium rumahan ya, tapi jenisnya tuh akuarium yang besar seperti yang ada di SeaWorld seperti itu. Nah, jadi pola kalimat yang keempat ini digunakan untuk menunjukkan keberadaan makhluk hidup. Nah, untuk yang ketiga ini kata kuncinya ada di karamade, dia untuk menyatakan perpindahan. Lalu untuk yang keempat ini, untuk yang kedua untuk menyatakan kalimat potensial atau kemampuan. Kata kuncinya ada di kata koto gadekimas artinya bisa. Dan sebelum kata koto depan ini harus kata kerja bentuk kamus yang akhirannya diakhiri dengan silabel u. Lalu untuk yang terakhir itu ada untuk menyatakan dua kata sifat dalam satu kalimat yang sama. Bentuk perubahannya seperti apa? Jadi untuk menggabungkan dua kata sifat dalam satu kalimat yang sama, yang harus diubah adalah kata sifat yang pertama. Kalau kata sifat i yang diubahnya menjadi kute, kalau kata sifat na diubahnya menjadi d. Seperti itu minasang. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan boleh langsung menghubungi saya via chat ataupun komentar di bawah ini. Jangan lupa klik, like, and subscribe selalu ya channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.